Gimana ya rasanya jadi Mbak Andin? Dicerain suaminya, terus mantan suaminya nikahin adiknya sendiri. Catherine jadi datang nggak ya? Kenapa berubah pikiran? Hai. Halo, silakan duduk. Mau pesen apa? Biar saya pesanin. Es kopi susu aja. Es kopi. Misi, Mbak. Ya, Pak. Satu es kopi susu buat Mbak ini ya. Baik, Pak. Ditunggu ya. Makasih. Makasih Mbak. Ya. Oh ya, makasih ya sudah menyempatkan waktunya dan sudah mau menghubungi saya. Sama-sama. Jujur gue jadi penasaran deh. Lo itu kan mantan suaminya Mbak Andin. Kok masih kepo sih? Itu karena pembunuhan yang terjadi sudah merusak rumah tangga saya dengan Andin. Bahkan memisahkan saya dengan anak saya. Jadi saya sangat berharap pembunuh yang sebenarnya harus dihukum setimpal. Oke gini, lo cerita dulu, baru gue ceritain semua yang gue tahu. Cerita? Iya, semuanya. Dari awal, sedetail-detailnya. Gimana caranya lo sama Mbak Andin cerai, sampai Mbak Andin sekarang nikah sama Kak Al. Dan kenapa Mbak Andin yang tertangkap atas kasus pembunuhan Roy. Iya, tapi ini panjang ceritanya. It's okay, take your time. Gue dengerin kok. Oke, saya akan cerita semuanya. Tapi kamu juga harus janji, kamu akan cerita secara detail juga ke saya. Deal? Deal. Jadi pembunuhan Roy itu terjadi 4 tahun lalu di rumah saya. Ada apa ini, Pak? Pak, berhenti! Stop! Mas, Kamu kenapa sih? Mas tolongin aku, Mas. Mas, aku nggak bersalah, Mas. Ya, tapi kamu kenapa? Pak, ada apa ini, Pak? Ibu Andin ini kami bawa untuk dimintai keterangan terkait adanya pembunuhan di rumah ini, Pak. Pembunuhan siapa? Mas, tolong, Mas. Aku nggak bersalah, Mas. Mas, aku nggak kebunuh Roy, Mas. Mas, tolongin aku, Mas. Mas! Apa itu, Pak? Itu buket bunga, Pak. Dan kami temukan itu ada di dalam rumah. Sepertinya itu dibawa oleh korban, Pak. Sebagai seorang suami, saya kaget. Saya nggak tahu harus bagaimana. Melihat ada laki-laki lain di rumah saya, berduaan dengan istri saya. Dan laki-laki itu adalah Roy. Mantannya Andin. Iya, saat itu saya sudah menikah dengan Andin. Tapi tetap saja, Roy masih mengejar-ngejar Andin. Saya selalu berpikiran kalau Andin dan Roy menjalin hubungan di belakang saya. Dan saya berpikir kalau Andin memang melakukan perselingkuhan. Ya karena ditambah lagi pernyataan dari Elsa.
Elsa adiknya Andin. Tunggu. Elsa istri lo yang kemarin itu? Ngomong apaan dia? Ya ketika kasus itu terjadi, kita sempat kumpul bersama keluarga dan di hadapan orang tuanya juga. Elsa bilang kalau memang Andin itu melakukan perselingkuhan dengan Roy dan hamil anak Roy. Makanya masalah itu terjadi dan akhirnya Andin membunuh Roy. Aneh banget sih. Jelas-jelas Roy bilang ke gue kalau dia ngambilin cewek namanya Elsa. Kok Elsa malah bilang Andin yang hamil sama Roy? Terus? Ya setelah polisi mengumpulkan beberapa bukti dan sidang dijalankan, akhirnya pengadilan memutuskan dan memvonis Andin 4 tahun penjara. Saya kecewa. Hati saya hancur. Di saat yang sama saya memutuskan untuk menceraikan Andin secara sepihak. Dan sampai beberapa tahun ke depan saya masih berpikiran kalau anak yang dikandung Andin adalah anaknya Roy. Jadi setelah lo bercerai dengan Mbak Andin, lo nikah sama Elsa? Iya. Karena saat itu kondisi saya juga down secara mental maupun psikis. Dan Elsa selalu memberikan perhatian. Ditambah lagi, sebelumnya saya pernah dekat dengan Elsa. Dan akhirnya keluarga juga mendukung untuk saya menikahi Elsa. Gimana ya rasanya jadi Mbak Andin? Dicerain suaminya, terus mantan suaminya nikahin adiknya sendiri. Yang pasti, hidup Andin sangat hancur. Ya, Andin masih menjalani hukumannya di penjara. Bahkan Andin melahirkannya pun di penjara. Dia sama sekali nggak tahu apa-apa soal pernikahan aku dan Elsa. Sampai akhirnya Andin keluar dari penjara. Terus anaknya diurus sama siapa? Anaknya dibuang Elsa ke panti asuhan. Hah? Iya. Karena pada saat itu tidak ada satu orang pun yang mau mengurusnya. Karena semua orang berpikir kalau anak itu adalah anak hasil perselingkuhan Roy dan Andin. Bahkan setelah masa vonisnya Andin berakhir pun, Andin keluar dari penjara. Andin tahunya kalau anaknya itu sudah meninggal karena dibohongin sama Elsa. Ini aku salah. Aku juga punya andil karena aku tidak menceritakan yang sesungguhnya sama Andin. Kalau boleh jujur ya, gila, hidup kalian drama banget. Yang pasti, saat itu Andin hancur. Saya juga nggak bisa kebayang bagaimana perasaannya Andin. Yang pertama harus menjalankan hukuman selama 4 tahun atas perbuatan yang sama sekali tidak dilakukan Andin. Yang kedua, saya meninggalkan Andin
Dan yang ketiga, dia tahunya anaknya sudah meninggal. Dan saat itu, dia ketemu Kak Al. Ya. Iya. Al mendekati Andin. Bahkan menikahi Andin. Karena pada saat itu Aldebaran menaruh dendam. Dendam? Iya. Alasan Al menikahi Andin sebenarnya untuk balas dendam. Karena pada saat itu Al tahunya kalau Andin lah yang sudah membunuh Roy. Ada masa di mana Andin sempat akhirnya tahu kalau Al selama ini menikahi Andin karena alasan balas dendam. Dan mereka sempat berpisah. Ya tapi apa? Tapi akhirnya mereka nggak jadi berpisah. Karena mereka saling mencintai. Akhirnya Al memutuskan untuk percaya kalau bukan Andin lah yang melakukan pembunuhan terhadap Roy. Dan mereka akhirnya sama-sama berusaha untuk mencari siapa pembunuhnya. Akhirnya terbukti kan kalau memang bukan Andin pelakunya. Jadi sekarang maksud lo Kak Al sama Mbak Andin itu benar-benar saling mencintai? Ya, saya rasa juga seperti itu. Pantesan aja Kak Al nggak pernah gubris gue. Ternyata perhatian dia ke gue cuma karena gue adanya Kak Angga. Terus tujuan lo sekarang apa? Masih ngarep balikan sama Mbak Andin? Sama sekali enggak. Yang sudah terjadi ya terjadi. Kita nggak bisa muter waktu. Andin sekarang sudah mencintai Aldebaran. Yo, kurang lebih seperti itu ceritanya. Sekarang gantian. Saya pengen tahu. Kamu kemarin sempat ngomongkan kalau pada saat kejadian pembunuhan itu kamu ada ketemu dengan Ibu Sarah. Kalau boleh saya tahu kamu ketemu di mana?